Alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita serta anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga di pagi hari yang mulia ini sama-sama kita berkumpul di dalam berzikir kepada Allah, di dalam menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita di dalam mengawali hari kita dengan kebaikan, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keistiqamahan untuk melakukan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Hadza diceritakan iblis la'natullah alaih mendapatkan kebinasaan, mendapatkan sebuah kehancuran itu akibat dari 5 perkara. Iblis la'natullah alaih mendapatkan kebinasaan dikarenakan akibat dari 5 perkara. Yang pertama, iblis mendapatkan kebinasaan dikarenakan tidak mau mengakui dosanya. Tidak mau mengakui dosanya. Bahkan dia menantang. Dari karena itu sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi. Hadza abu'u bi dzambi artinya saya mengakui dosa saya. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadza doa sayyidul istighfar, tidaklah dibaca di pagi hari. Kemudian meninggal orang tersebut sebelum datangnya sore hari, maka di antara kemuliaannya adalah orang tersebut diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan rahmat dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidul istighfar. Dan apabila dia membaca di malam hari, kemudian dia meninggal sebelum datangnya pagi hari, maka orang tersebut juga mendapatkan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang membacanya di pagi hari. Begitu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa yang baca itu ketika pagi hari dan dia meninggal sebelum datangnya malam hari, maka dia digolongkan min ahlil jannah. Dan jika dia membaca di sore hari kemudian dia meninggal di malam itu sebelum datangnya pagi hari, maka dia juga digolongkan min ahlil jannah. Maka dari karenanya Al-Imam Al-Haddad mencantumkan doa sayyidul istighfar di dalam wirdul latif. Dalam wirdul latif agar kita di sana mendapatkan kemuliaan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, binasanya iblis di samping dia tidak pernah mengakui dosanya, yaitu adalah lam yandam. Dia tidak pernah menyesal. Dia tidak pernah menyesali perbuatannya. Dia tidak pernah menyesali perbuatannya. Orang itu kalau sudah mau menyesal, insya Allah akan ada kebaikan-kebaikan yang datang di dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, walam yalumma nafsah, dan dia tidak pernah mencela dirinya. Tidak pernah mencela dirinya. Tidak pernah dia mencela dirinya karena perbuatan jahatnya. Kemudian yang keempat, walam ya'zim 'ala taubah, tidak ada keinginan untuk bertaubat. Tidak ada keinginan untuk bertaubat. Ini kita di bulan Rabi', di bulan kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah merupakan kesempatan emas kita di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza waqat taubatak ya al-'asi idza batatub. Ini waktu kesempatan engkau wahai tukang maksiat apabila ingin bertaubat kepada Allah. Nah, di bulan Rabi'. Kemudian yang kelima, yang terakhir, aghanita min rahmatillah, dan iblis binasa di samping tidak mengakui dosa, tidak pernah menyesal, tidak pernah mencela dirinya, tidak ada keinginan untuk bertaubat, dan yang terakhir adalah putus asa dari rahmat Allah.
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Harusnya kita jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun kesalahan kita, ketahuilah Allah pasti akan mengampuninya, dan ampunan serta rahmat Allah jauh lebih luas dari itu semua. Nah. Kemudian menyambung pembicaraan kita di pertemuan yang telah lalu tentang anjuran-anjuran di hari Jumat. Berikutnya adalah taharri jamaati fajril Jum'ah. Dianjurkan bagi kita untuk menjaga salat subuh berjamaah di hari Jumat. Nah, ada salat subuh berjamaah di hari Jumat, dan itu adalah salat subuh yang paling afdal. Salat wajib yang paling afdal adalah salat subuh berjamaah di hari Jumat. Nah, taban salat subuh berjamaah di hari Jumat dianjurkan bagi imam untuk membaca Alif Lam Mim Sajdah dengan Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Itu dianjurkan untuk membaca daripada dua surah tersebut di salat subuh Jumat berjamaah, begitu. Kemudian lagi dianjurkan di hari Jumat itu, yaitu adalah ziarah, dianjurkan di hari Jumat di antara yang disunatkan ziaratul kubur, menziarahi kubur. Nah, menziarahi kubur. Wabil khusus kubur kedua orang tua. Wabil khusus kubur kedua orang tua. Itu jangan sampai tidak diziarahi di hari Jumat, karena disebutkan bahwasanya siapa orang yang berziarah ke kubur kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya di hari Jumat, maka diampuni segala dosanya, dan orang tersebut termasuk anak yang bakti kepada kedua orang tua. Ada termasuk anak yang bakti kepada kedua orang tua setiap hari Jumat. Lalu bagaimana kalau kuburnya jauh? Kuburnya jauh. Naam. Kalau kuburnya jauh ya tidak jadi masalah. Kita kirimkan dari sini Yasin. Baca Yasin, kemudian lagi di sana kirimkan amal-amal yang kita lakukan dari sini, kirimkan kepada mereka, dan ketahuilah rahmat Allah luas. Rahmat Allah sangatlah luas. Ada diziarahi. Kalau tidak pagi Jumat habis zuhur, atau di sana setelah asar, atau setidaknya jangan sampai cari waktu yang mana kita berziarah di hari Jumat atau di malam Jumat bisa. Karena Rasul mengatakan sebagaimana riwayat Al-Imam Al-Baihaqi, man zara qabra abawayhi aw ahadihima fi kulli jumu'atin ghufira lahu wa kutiba barran. Siapa orang yang berziarah ke makam kedua orang tua atau salah satunya setiap hari Jumat, maka Allah mengampuni dosa-dosanya dan dia dicatat sebagai anak yang taat dan berbakti kepada orang tuanya. Naam. Wahakadha. Kemudian juga dianjurkan di hari Jumat, di samping ziaratul kubur, salatul tasbih, sembahyang tasbih, ya imma pagi, siang ataupun malam. Malam Jumat kah ada salat tasbih punya keistimewaan. Sebagaimana, dan salat tasbih ini salah satu khususiyah, keistimewaan yang hanya diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan hadis riwayat dari Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil Abbas bin Abdul Muttalib, Abbas pamannya Nabi. Kata Nabi, ya Abbas, ya ammah, alla u'tiyaka, alla amnahuka, alla ahbuka.
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maukah engkau aku beritahukan kemuliaan, maukah engkau aku beritahukan tentang sesuatu yang agung, sesuatu yang luhur, yang mana apabila engkau melakukan 10 perkara, maka Allah akan mengampuni dosamu dari dosa yang lalu dan dosa yang akan datang, dosa yang telah lama atau dosa yang baru, yang dilakukan secara kesengajaan atau tidak, yang kecil ataupun yang besar, atau itu dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan, itu dosanya diampuni semuanya dengan melakukan 10 perkara, dosa yang telah terdahulu dan yang akan datang, kemudian yang telah lama atau yang masih baru, yang dilakukan secara sengaja atau tidak, baik yang kecil ataupun yang besar, baik yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. 10 dosa tersebut, 10 sifat dosa itu, 10 macam dosa diampuni oleh Allah. Kemudian kata Rasul, 10 perkara itu adalah antusalliya arba'a raka'atin, bahwa engkau salat 4 rakaat, di setiap rakaatnya membaca Fatihah dan surah. Setelah selesai di rakaat pertama baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Kemudian lagi kemudian ruku engkau baca 10 kali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, kemudian i'tidal baca 10 kali, kemudian sujud pertama baca 10 kali, duduk antara dua sujud baca 10 kali, kemudian ketika sujud kedua baca 10 kali, kemudian ketika jalsatul istirahah sebelum engkau berdiri baca 10 kali, sehingga dalam satu rakaat jumlahnya 75 kali, dan lakukan itu di setiap rakaatnya sampai 4 rakaat, jadi 75. Yang pertama tadi tasbihnya kapan? Setelah selesai membaca surah. Kemudian yang kedua ketika ruku, yang ketiga ketika i'tidal, yang keempat ketika sujud yang pertama, yang kelima ketika duduk antara dua sujud, yang keenam sujud kedua, kemudian yang ketujuh ketika jalsatul istirahah, jalsah istirahat, begitu. Sehingga dalam satu rakaatnya membaca 75 kali, 5 kali tasbih. Nah. Kemudian dan di rakaat pertama dianjurkan membaca surah At-Takatsur, di rakaat kedua membaca surah Al-Asr, di rakaat ketiga membaca surah Al-Kafirun, di rakaat keempat membaca surat Al-Ikhlas. Nah. Kemudian kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking agung dan mulianya salat tasbih ini harus kita amalkan, harus kita dengarkan dan harus kita lakukan. Naam. Beliau mengatakan, "In istata'ta an tusalliyaha fi kulli yawmin marratan faf'al." Wahai paman, seandainya engkau bisa melakukannya setiap hari, lakukan salat tasbih. Kalau tidak mampu setiap hari, setiap Jumat, minggu sekali. Kalau tidak mampu setiap Jumat, fa fi kulli syahr, setiap bulan sekali. Jika engkau tidak mampu sebulan sekali, fa fi kulli sanah, setahun sekali. Wa illam taf'al, jika engkau tidak mampu melakukan satu kali setahun, fa fi umrika marrah, sekali seumur hidup. Wah, ini sekali seumur hidup luar biasa. Artinya saking hebatnya itu sholat tasbih, jangan ditinggalkan. Kalau kau seminggu sekali ya seminggu sekali, kalau kau setiap hari ya setiap hari, kalau kau seminggu sekali ya seminggu sekali, kalau kau sebulan sekali ya udah, kalau tidak bisa ya udah 1 tahun sekali. Ya biasanya kita di bulan Ramadan di 10 terakhir biasanya. Nah, kalau di Hadramaut itu Habib Umar sholat tasbihnya kalau di bulan Ramadan bukan 10 terakhir lagi, tapi tiap malam, dari malam pertama sampai malam terakhir. Sholat tasbihnya itu kapan? Setelah sholat ba'diyah maghrib, sebelum makan. Setelah takjil dulu, setelah takjil sholat maghrib, setelah sholat maghrib ba'diyah, setelah ba'diyah baru tasbih. Habis sholat tasbih baru balik, semuanya pada makan. Setelah makan tidak berapa lama adzan isya, setelah itu baca wirid dulu, baru di sana qomat. Baru tarawihnya sekitar 1,5 juz atau hampir 2 juz kadang-kadang tiap malamnya.
sehingga tidak datang malam 17 kecuali sudah khatam Al-Quran. Ketika malam 17 malam nuzulul Quran, maka khatam Al-Quran di dalam solat tarawih. Ada solat tasbihnya seperti itu, solat tasbih. Nah, kalau tidak mampu ya sudah sekali seumur hidup, artinya jangan sampai ditinggalkan. Nah, yang belum sembahyang tasbih, ayo solat tasbih. Nah, mau solat tasbih, dan ini dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang orang ada sembahyang taubat. Biasanya kita kalau qiyamul lail sembahyang ya, taubat, kemudian sembahyang hajat, kemudian salat tasbih 3 kali jadinya. Padahal keutamaan salat tasbih diampuni dosanya. Keutamaan salat tasbih kan diampuni dosanya. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yaitu bahwasanya dosa yang terdahulu dan yang akan datang, kan seperti itu kata Nabi. Doa yang sudah lama atau yang masih baru, yang dilakukan secara sengaja atau tidak, yang kecil atau yang besar, dan yang secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah. Kalau bisa ya malam Jumat, mau habis maghrib kah atau habis isya kah. Tapi kalaunya ada kegiatan yang lain, orang di masjid umpama atau di musola ada kegiatan dengan masyarakat burdahan atau pengajian, ya udah tunda aja habis isya. Jangan orang burdahan kita sembahyang tasbih, masya Allah. Ini berarti kada paham sesuatu yang dilakukan dengan masyarakat dan lain sebagainya, sesuatu yang dilakukan manfaatnya orang banyak, silaturahim di sana itu lebih didahulukan daripada kepentingan pribadi. Dengan pribadi kan kau aja kena. Setelah isya kau aja, ya sudah dengan orang banyak baca burdah. Nah, itu salat tasbih. Karena salat tasbih lima fiha, dan ini khususiyah. Sekali lagi khususiyah. Arti khususiyah ini anugerah yang hanya Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Tidak diberikan umat yang lain, tidak. Ini salat tasbih hanya diberikan untuk oleh Allah kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian lagi diantaranya ada mutakhattir rigab. Nah, ini yang dianjurkan lagi di sana, yaitu jangan sampai melangkahi rigab. Yaitu jangan sampai melangkahi melangkahi bahu orang lain, jangan sampai. Itu biasanya orang kadang-kadang ada yang datang terlambat, masya Allah. Tapi ketika ketika hendak ke muka, masya Allah, sampai melangkah melewati leher manusia, jangan. Itu makruh hukumnya. Makruh, sangat makruh. Bahkan ada yang mengatakan haram. Apalagi sampai apabila orang yang melangkahi tersebut kakinya sejajar dengan bahu orang yang duduk. Kalau hanya sekedar lewat seperti ini aja, kada sampai batis sampai kada sampai tak angkat saya ini, kada jadi masalah. Maka itu tidak makruh. Apalagi di sana, apalagi kadang-kadang ya Allah ngisi sop datangnya sungsung aja, padahal orangnya cuma kada hakun duduk di muka, mencari tihang, mencari kipas angin di mana andakannya, di situ masya Allah. Bersandar guring haratan khutbah, di tengah-tengah ini kosong. Nah, kalau tengah-tengah kosong kada bapak yang terlambat datang ya sudah maju bismillah, daripada orang tuh kada maju. Ini umpama perayanya ada orang yang di muka kosong dan di belakang sudah rapat, maka kita jangan sampai melangkahi orang lain sampai batasan leher, atau paling kada jangan sampai kaki kita sejajar dengan bahu orang. Itu makruh, sangat makruh. Bahkan ada yang mengatakan itu adalah haram. Tapi kalau seandainya hanya melangkahi, melewati kada sampai tak angkat batasan bahu apalagi leher, itu kada jadi masalah, lain makruh. Bahkan sunnah kita melihat ada shaf yang kosong, karena langkah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah langkah yang mengisi kekosongan di dalam shaf. Itu perlu shaf dijaga di dalam kesempurnaan sholat berjamaah gitu.
Kemudian yang terakhir di antara yang disunahkan adalah berjalan menuju Jum'ah ma'as sakinati wal wagar, dengan penuh ketenangan dan penuh ketentraman. Jalan kaki, bismillah. Jangan sampai buka Jumatan. Nah, tapi terkadang ya kadang-kadang bisa juga wajib buka. Kenapa? Kalaunya waktunya sudah mepet. Seperti bihaitsu la yudrikuha illa bih, sehingga sekira-kira tidak mendapati Jumat kecuali dengan berlari, tidak jadi masalah. Wah, kita masya Allah kada ada buka-bukaan masjid parak wadah kita, tinggal kitanya jadi kadang-kadang turunnya lambat. Begitu. Mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, sehat wal-afiyah, amin ya rabbal alamin. Hada masalah Jumat udah selesai. Nah, tinggal kita mengamalkan aja lagi. Tinggal kita mengamalkannya di hari Jumat seperti apa? Hari yang sangat mulia, hari yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi di antaranya juga di hari Jumat tuh kita membaca biasanya ilahila stulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Itu juga dibaca. Nah, ada keistimewaan hari Jumat luar biasa. Ada pernah diriwayatkan di dalam sebuah hadis bahwasanya ada diceritakan oleh Al-Imam Al-Auza'i, diceritakan oleh Al-Imam Al-Auza'i bahwasanya an Maisarah bin Halbas annahu marra bi magabir, bahwasanya Maisarah bin Halbas pernah melewati pekuburan. Kemudian beliau mengucapkan salam. Hadza Maisarah bin Halbas adalah orang yang diberikan oleh Allah cobaan dengan makfufal basar, matanya tidak melihat, sehingga ketika beliau ziarah ada yang menuntun. Sampai di pekuburan beliau mengucapkan salam, assalamualaikum ahlal kubur antum lana salaf wa nahnu lakum taba', seperti itu yang diajarkan oleh Nabi. Assalamualaikum ya ahlal kubur, selamat, salam sejahtera untuk kalian wahai penghuni kubur, kalian sudah mendahului kami dan kami insyaallah menyusul. Kita bakal menyusul. Mereka lebih duluan, kita insyaallah nyusul. Wa rahimanallahu wa iyyakum. Semoga saya kalian dapat rahmat dari Allah. Ghafara lana wa lakum, dan semoga Allah mengampuni dosa saya dan kalian. Maka Allah dengan kudrat dan iradatnya mengembalikan salah satu ruh penghuni kubur yang ada di sana dengan menjawab salamnya Maisarah bin Halbas, dengan menjawab tuba lakum ya ahlad dunya. Masya Allah, beruntung engkau wahai orang yang masih hidup di dunia. Apa beruntungnya? Hina tahujjuna fi syahri 4 marrat, kalian mampu melaksanakan ibadah haji dalam 1 bulan 4 kali. Masya Allah, gala. Kemudian kata Maisarah, wa ila aina yarhamukallah. Bagaimana cara hajinya kami 4 kali dalam 1 bulan? Tentu orang-orang yang ahli kubur telah mengetahui nilai setiap amalan. Mereka mengetahui nilai duduknya di majelis ilmu, mereka mengetahui nilai tasbih, mereka mengetahui nilai 1 salawat, 1 zikir yang kita baca. Wa ila aina yarhamukallah? Qala ilal jum'ah afama ta'lamuna annaha hajjatun mabruratun mutagabbalah. 4 kali dalam 1 bulan itu adalah yaitu ketika kalian berangkat sholat Jumat. Tahukah, kata penghuni kubur tersebut, annaha, sholat Jumat itu adalah merupakan hajjatun mabruratun, haji yang mabrur, mutagabbalah, yang diterima oleh Allah.
Dari karenanya hari Jumat beda dengan hari-hari yang lain. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dan ancaman bagi orang yang mengangkat kaki sampai leher manusia itu disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man takhatta rigaban nas, siapa yang melangkahi rigaban nas, leher manusia, maksudnya kakinya sampai ke sini. Kalau hanya sekedar lewat kita jadi masalah, apalagi orang memberikan jalan. Uttukhidha jisran ila jahannam, maka orang tersebut telah dibikinkan untuknya jembatan untuk akses ke dalam neraka jahanam. Hati-hati. Dari karenanya yang datang ke masjid jangan ketujuh duduk di belakang. Udah datang sungsung duduk di belakang, aneh. Datang sungsung jam 11 sudah ke masjid. Hatib mencari mana sih, dia ada di belakang juga jam 11. Masyaallah. Ada Imam Ahmad wa Abu Daud dari Samurah, Rasul bersabda, uhdurul jum'ah, hadirilah salat Jumat, wadnu minal imam, hendaklah kalian mendekat dengan imam, fa innar rajul la yazalu yataba'at, karena seseorang senantiasa dia menjauh dari imam, terus menjauh dari imam, tidak mau mendekat, hatta yuakhkhar fil jannah, sampai dia pun tidak diprioritaskan ketika masuk surga, ditaruh paling belakang ketika masuk surga. Berapa Bapak Guru aja asal surga biar di belakang. Wa inda khalah, meskipun dia memasukinya, jangan sampai kita pada Bapak Guru biar di belakang. Hati-hati. Belakang tuh hati-hati, kalau pina jumput orang di belakang timbai orang. Hakada. Dan sedekah juga dianjurkan di hari Jumat, karena amal ibadah kita di hari Jumat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa memanfaatkan hari Jumat dengan semaksimal mungkin. Amin ya rabbal alamin. Apa faedahnya membaca ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Itu diriwayatkan, disebutkan oleh al-Imam al-Qutb Sayyidi Syekh Abdul Wahhab Sya'rani rahmatullah alaih, anna man wadhaba ala qiraati hadain al-baitain fi kulli yawmi jum'atin tawaffahu Allah ala al-Islam min ghairi syak. Kata Imam Syekh Abdul Wahhab Sya'rani bahwasanya siapa yang melazimkan, arti melazimkan terus jangan ditinggalkan, membaca dua bait syair ini, la ilaha lil firdausi ahla wa la quwa ala naril jahimi fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Dibacanya 5 kali begitu. Siapa yang membaca itu, kata Syekh Abdul Wahhab Sya'rani, bahwasanya di setiap hari Jumat maka tawaffahu Allahu 'alal Islam, maka Allah akan wafatkan ia dalam keadaan Islam, tanpa syak, min ghairi syak, tanpa ada keraguan lagi. Kemudian dikutip dari sejumlah ulama bahwa dua bait syair itu dibaca 5 kali setelah sholat Jumat, itu dibaca. Jadi bacaan tersebut sangat luar biasa, jangan kita tinggalkan. Stumat duduk, ilahilah sudut ala gua ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah, semoga ada berkahnya, dan insyaallah Sabtu yang akan datang sambungan kita yaitu adalah tentang salat Id. Masyaallah, hari raya belum puasaan lagi, hari raya sudah kita. Salat Id, salat kusuf, gerhana, habis itu istisqa. Setelah itu ghuslul mayyit, memandikan orang mati. Setelah itu orang yang syahid. Terus sampai di sana takziah, dan sampai pada akhirnya masalah yang lainnya. Sampai tasawuf artinya.
Ya, akhir mudah-mudahan ada manfaatnya, semoga ada barokahnya. Ada yang ditanyakan? Ya marhaba. Alam. Surah apa? Mek adakah nang kada kabel kada kadengaran? Ada kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya gitu. Yang saya tanyakan adalah tentang surat Al-Fatihah dalam keadaan sholat. Itu adalah wajib. Yang saya tanyakan, apakah setiap sholat atau setiap ruku atau setiap yang saya tanyakan adalah mengenai a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa selalu pakai itu? Kalau pakai itu bagaimana hukumnya? Kalau nggak pakai itu bagaimana hukumnya? Nah, tentang membaca suratul Fatihah. Ada suratul Fatihah adalah salah satu rukun daripada rukun salat. Sehingga tidak sah seseorang itu salatnya kalau tidak membaca suratul Fatihah. Dan surah Fatihah ini adalah rukun qauli. Kemudian suratul Fatihah sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la salata, tidak sah salat seseorang bagi yang tidak membaca bi Fatihatil kitab. Bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Adapun di sana a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu mau dibaca atau tidak jadi masalah karena itu adalah hukumnya sunnah, tidak jadi masalah. Kalau yang membaca bagus dia dapat pahala, kalau dia tidak membaca tidak jadi masalah. Begitu. Kalau dia tidak membaca juga tidak jadi masalah. Mau dibaca atau tidak jadi masalah. Yang penting dibaca Fatihahnya. Ayo. Terima kasih. Nah. Ada lagi? Nggih. Pada waktu kita membaca tahiyat akhir itu kita selalu Nabi Muhammad selalu didampingkan dengan Nabi Ibrahim. Itu apa alasannya? Terima kasih. Nabi Ibrahim adalah Abul Millah, gelarnya adalah Abul Millah, yaitu bapaknya agama. Karena Nabi Ibrahim adalah Abul Millah. Akan tetapi jawaban yang tepatnya masih belum bisa ulun pastikan. Tapi yang nyatanya adalah Abul Millah. Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah merupakan Abul Millah, bapaknya agama, sehingga disandarkan kepada beliau Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam, tidak dengan nabi yang lainnya. Wallahu a'lam. Nah, tapi jawaban yang tepatnya masih belum bisa dipastikan. Insyaallah di pertemuan yang akan datang. Baik, ada lagi? Guru, izin bertanya guru. Kalau misalkan kita musafir guru, salat Jumat, ada yang ulun pernah mendengar bisa juga di sekalian jamak takdim dengan asar guru. Nah, itu apakah memang boleh? Kalau boleh kira-kira seperti apa guru niatnya? Nah terus kalau kita menjama juga berarti kan misalkan kita perjalanan sendiri, asarnya berarti sendiri, apa baiknya kita ikut berjamaah aja guru asarnya guru? Jadi ketika musafir, apakah di hari Jumat tentunya, dan kita diperbolehkan untuk mengqasar. Ya, kalau tadi pertanyaan diperbolehkan untuk, tadi pertanyaannya apa? Jama guru, jama takdim. Misalkan boleh. Jawabannya boleh.
Jamak takdim boleh. Jamak takdim boleh. Ketika hari Jumat kita sholat Jumat, artinya boleh kita menjamak. Kalaunya sholat musafir, kalau orang boleh mengqasar berarti sudah boleh menjamak. Kalau orang boleh menjamak, belum tentu dia boleh mengqasar. Kenapa? Bisa jadi perjalanannya tidak sampai batasan mengqasar. Kan seperti itu. Orang yang mengqasar berarti telah menempuh perjalanan jarak yang sangat jauh. 82 km, 83 km, berarti dia telah diperbolehkan menjamak. Setiap sholat qasar berarti dia boleh menjamak. Setiap sholat jamak belum tentu dia boleh mengqasar. Bisa jadi perjalanannya hanya 70 km. Perjalanannya hanya 70 km. Nah, maka dia tidak diperbolehkan mengqasar tapi boleh menjamak. Ala kulli hal, orangnya dalam perjalanan sholat Jumat dan dia mau jamak takdim, melaksanakan asar setelah Jumat. Apakah boleh? Jawabannya boleh. Setelah selesai salam langsung sholat asar. Begitu. Paham? Nah. Ayo. Tahiyatul masjid pada hari Jumat, sedangkan kita terlambat, sedangkan khatib sudah naik ke mimbar. Bagaimana abdolnya kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid atau langsung duduk? Makasih. Oh, kada Bapak sholat dulu tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid, tapi sholat tahiyatul masjidnya ketika khatib sudah ada di atas mimbar, sholat tahiyatul masjidnya diringkas. Arti diringkas bukan berarti yang dua jadi satu rakaat, kada. Arti diringkas di sini artinya fokus melaksanakan yang wajibnya aja, rukun-rukunnya aja. Fatihah, kemudian surahnya tidak dibaca, kemudian ruku, kemudian tumakninahnya satu kali tasbih, kemudian i'tidal, cepat, artinya dipercepat sholatnya, dipercepat tanpa mencacati dan mencederai rukun dalam sholat tersebut. Tetap aja sembahyang tahiyatul masjid begitu. Nah. Ayo, ada lagi? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini guru, yang saya dapat tadi adalah sholat sunnah tasbih. Ini yang ada dua pendapat, atau itu nanti saya minta pertimbangan supaya yang lebih baiknya yang mana. Itu waktu kita membaca tasbih pertama kali itu ada yang dilaksanakan setelah membaca doa iftitah. Tapi kalau guru tadi kan menyampaikan setelah membaca Al-Fatihah. Cuman jumlahnya tetap 75 karena waktu di sujud yang terakhir baca langsung ke rakaat berikutnya. Bagaimana guru? Terima kasih. Berarti termasuk orang yang memperhatikan juga. Tadi ulun membawakan dengan satu riwayat. Ulun sengaja tadi membacakan satu riwayat, tidak dengan biasanya kita melakukan di sini kan salat tasbih setelah takbiratul ihram tasbih dulu. Tadi ulun membawakan dengan satu riwayat yang lain. Artinya setelah takbiratul ihram kadang baca tasbih tapi Fatihah dulu, setelah Fatihah baru surah At-Takatsur, setelah surah baru baca tasbih. Nah, lazimnya kita di sini biasanya setelah takbir, setelah itu doa iftitah, baru baca subhanallah alhamdulillah walillah. Tadi ulun membacakan riwayatnya sengaja untuk memancing bagi para penanya, ini kira-kira fokus atau kada dan sebagainya. Ternyata ada yang fokus. Nah, itu dua riwayat. Arti dua riwayat. Kalau kita menemukan hal semacam itu, oh berarti ini pakai riwayat yang satunya. Artinya tidak mudah menyalahkan orang lain. Dua-duanya bujur aja. Kadang-kadang kami dengan Habib Umar dua riwayat itu dilakukan. Jadi Allahu Akbar rakaat pertama kan, kada langsung baca subhanallah dulu, tapi langsung Fatihah. Setelah Fatihah kemudian surah, setelah surah baru baca tasbih 15 kali. 15, ruku 15, ruku 10, i'tidal 10, sujud pertama 10, duduk antara dua sujud 10. Kemudian sujud kedua 10, kemudian sebelum bangkit 10, pas 75. Jadi sebelum bangkit duduk dulu. Nah, setelah itu setelah 10 baru
berdiri langsung baca Bismillahirrahmanirrahim begitu. Adapun yang biasanya kita lakukan setelah takbiratul ihram baca dulu 15. Kemudian 15 sama aja jumlahnya 75, tapi tadi ulun membawakan satu riwayat yang berbeda agar menjadi sebuah pengetahuan. Dan ketika seseorang punya ilmu pengetahuan dan melihat ada sesuatu yang tidak seperti lazimnya, tidak mudah menyalahkan orang lain. Kenapa? Itu riwayat yang satunya. Nah, dua-duanya boleh. Nang kada bagus, nang kada menggawi. Ada lagi? Habis.